kayak aku lagi ya. Kenapa aku mimpi itu lagi? Halo? Hana, Felix sudah kembali. Ketua kelas kirim di grup foto lagi makan sama dia. Dia nggak akan cari kamu buat balikan, kan? Nggak tahu. Nggak mau tahu juga. Hana, anggap dia cari kamu. Jangan mau ya. Setelah yang dia perbuat, nggak boleh berhati lembut. Jangan khawatir. Meski aku nikah sama anjing, nggak akan lihat masa lalu. Sekarang sudah nggak apa-apa. Pengacara Hana, wajahmu... Oh, nggak apa-apa. Belakangan ini banyak kasus, jadi nggak bisa istirahat. Meskipun kamu mau beli rumah, nggak seharusnya kerja sekeras ini. Lagi pula kamu nona besar keluarga Lenor. Walaupun aku tahu kamu bukan anak kandung, tapi hubungan keluarga nggak bisa putus begitu saja, kan? Bulan lalu, aku juga berpikir seperti itu. Tapi sekarang, mereka sudah menemukan anak kandung mereka. Aku cuma orang luar yang ambil posisi orang lain. Sudah waktunya untuk pergi. Pengacara Hana, aku dengar grup Sera berencana mau bangun kantor pusat di kota Jardin. Gajinya 100 miliar per tahun. Kalau kamu bisa cari bos mereka, Tuan Ethan, dan ambil proyek ini, komisinya cukup untuk beli rumah yang kamu suka. Lydia, bantu aku siapkan informasi grup Sera. Aku mau ketemu dengan mereka. Baik. Ayah, Aku dengar Hana dari firma hukum Nexus datang. ayah luar biasa seperti biasanya. 5 tahun lalu, aku paksa kamu dan Hana untuk putus. Sekarang sayapmu sudah kuat. Kamu mau pacaran lagi dengannya. Kamu jangan lupa pembunuh ibumu. Masih hidup bahagia di keluarga Lanor. Ayah, aku nggak pernah lupa sama pembunuh ibu. Aku pasti akan ambil alih keluarga Lanor. Tapi Hana saat ini cuma anak adopsi keluarga Lanor. Nggak akan mempengaruhi rencana kita. Selama ayah nggak menyentuhnya. Oke, ingat perkataanmu. Pak Ethan, pengacara Hana sudah datang. Masuk. Pengacara Hana. Sudah lama nggak bertemu. Pak Ethan, aku dari firma hukum Nexus. Hana. Nggak bertemu selama bertahun-tahun. Sampai lupa sama namaku. Bukannya ini permintaanmu? Kedepannya, kalau ketemu lagi, anggap saja kita nggak pernah kenal. Pak Ethan, perusahaan kamu analisis awal akuisisi sangat rumit. Rencana 24 jam nggak sesuai sama standar industri. Ternyata dia sudah menikah. Gigimu sudah nggak sakit lagi. Terima kasih perhatiannya, Pak Felix. Gigi bungsu itu sudah aku cabut dari dulu. Cabut kalau harus, itu pilihan yang bijak, bukan?
Di dalamnya banyak masalah hukum. Kalau besok pengacara Hana bisa kasih solusi yang baik sebelum pulang kerja, aku akan kerja sama denganmu. Kalau nggak bisa, jangan datang lagi. Baik. Besok kamu tunggu saja. Pak Ethan, Divisi Hukum sudah konfirmasi kerjasama dengan firma hukum Nexus. Bersifat eksklusif. Anda lihat kontraknya lagi. Direktur, karena Anda sudah pilih kerjasama dengan Nexus, kenapa mempersulit pengacara Hana? Karena gigi bungsu dia sudah dicabut. Aku belum dicabut. Aku iri padanya. Apa? Enggak. Kamu bisa pergi. Hana, sudah lama nggak bertemu. Halo, Paman Vito. Aku ada di kantor pusat Serah. Hujannya terlalu deras. Kamu datang jemput aku. Nona, hari ini Nyonya secara khusus kasih instruksi. Semua mobil harus memprioritaskan Nona Karen dulu. Dia masih pilih gaun di mall. Aku nggak berani pergi tanpa izin. Oke, aku paham. Masuk mobil, aku antar. Aku akan panggil taksi. Nggak perlu merepotkan Pak Felix. Ramalan cuaca sudah peringatkan. Hujan badai akan berlangsung 2 jam. Akan sulit panggil taksi sekarang. Kamu mau pulang jalan kehujanan dan sakit? Dan kehilangan kerjasama dengan grup Serah? Atau ikut sama mobilku? Aku ingat, Nona Hana biasa pergi keluar. Sama supir pribadi yang mengikuti sampai pintu toilet. Kenapa? Sekarang perlakuannya menurun. Bicara sambil nyetir, itu berbahaya. Oke. Nurut sama kamu. Bukannya dulu saat kuliah, aku sama Felix selalu ke toko mie ini. Temani aku makan mie. Biaya ikut mobil jadi gratis. Sudah lama nggak kesini. Terakhir kali 5 tahun yang lalu. Ini. Felix, Hana, sudah lama nggak bertemu. Mie kalian masih sama seperti dulu. Kalian berdua masih sama seperti saat kuliah 5 tahun yang lalu. Felix masih perhatian. Aku ingat saat itu, kalian berdua selalu bilang akan menikah setelah lulus. Sekarang, anaknya sudah bisa bantu pekerjaan rumah ya? Felix, Kenapa? kamu akan menikahiku. Makan mie-nya. Aku akan menikahimu.
能在你身上不止片刻。Yeah， 我拿誓言发誓，为你写一百首。我在雨水都看你，我在每个晨曦想你。当阳光洒在你温柔的侧脸那一刻，我发誓我超喜欢你的甜的声音，全部为你。Oke, kalian nikmati. Silahkan, silahkan. Kamu lupa perutmu berdarah dan masuk rumah sakit. Pak Felix, sekarang kamu pakai status apa? Klien atau mantan pacar? Nggak peduli status yang mana, kamu nggak bisa kendalikan aku. Batas waktu proposal 24 jam. Bisa diperpanjang jadi 48 jam. Tapi kamu nggak boleh makan pedas lagi. Terima kasih Pak Felix. Aku lihat hujan sudah berhenti. Aku pergi dulu. 하지만 난 말야 너의 밖에선 살 수 없어 내게 너 하나로 물든 시간만이 흘러갈 뿐이야 Felix, kalian bertengkar ya? 따뜻하게 날 Nggak bertengkar. Berarti berdebat. 내는 살 수 있어 Sudah putus. Kita putus 5 tahun yang lalu. Aku yang salah. Mie ini taruh saja di situ. Bos, aku nggak bawa ponsel. Aku akan transfer saat pulang. Nggak apa, Felix. Makanlah perlahan. Paman masuk dulu ya. Oke. Hari itu, hujan besar seperti ini. Dulu aku yang buat dia pergi dengan kejam. Harusnya dia benci aku. Karen, hari ini kamu senang? Iya, bagus kalau senang. Lihat kamu seperti ini, ibu sangat senang. Oh, kamu sudah pulang? Kita baru beres makan. Ibu pikir kamu lembur, pasti makan di perusahaan, jadi nggak menyisakanmu. Kamu ini nggak tahu cara panggil taksi pas hujan. Kakak, maaf. Hari ini aku ke mall beli baju pakai mobilmu. Jadi kamu kehujanan. Tapi belakangan ini kamu nggak pakai mobil. Gimana kalau kamu kasih ke aku? Enggak. Mobil ini kakak beli secara khusus untukku. Kamu mau mobil baru? Cari ibu untuk belikan untukmu. Hana, itu cuma mobil. Karen itu adikmu yang baru pulang. Dia harus pergi jalan-jalan. Lagi pula kamu nggak perlu di firma hukum. Kasih saja pada adikmu. Saat ini aku perlu. Barusan aku dan grup Sera tanda tangan kontrak kerjasama. Kedepannya aku perlu buat ketemu sama klien. Dan juga, ini milikku. Ini keputusanku. Ibu, apa kakak masih anggap aku sebagai orang luar? Apa mungkin dia merasa aku ambil barang dia dan benci aku? Sayang, nggak apa-apa. Besok ibu akan bawa kamu beli mobil baru. Jangan pedulikan dia, ya? Kerjasama dengan grup Sera? Hana, nggak kubiarkan kamu ada kesempatan untuk curi sorotanku.
Gimana dia bisa naik? Aku juga baru datang, Direktur. Aku akan mengeceknya. Ini yang kamu minta aku cek tentang situasi grup Lanor saat ini. Bisnis utama mereka itu kendaraan energi baru. Perangkat M yang diajak kerjasama. Punya celah. Masa depan grup Lanor akan menghadapi masalah kompensasi secara luas. Saat waktunya tiba, kita bisa memanfaatkannya. Terus awasi. Saat waktunya tiba, kita akan ambil alih grup Lanor. Hana, meskipun gak ada hubungan darah sama grup Lanor, tapi mereka merawatnya bertahun-tahun. Kalau dia maju, apa kamu akan berhati lembut padanya? Gak akan. Oke. Pak Felix, orang di ruang rapat. Itu Karen dari firma hukum Serkan. Dia pura-pura jadi pengacara Hana untuk naik. Dia pakai kesempatan ini untuk diskusi kerjasama dengan Anda. Aku akan usir dia segera. Gak perlu. Karena Hana sudah datang. Kasih tahu resepsionis. Kalau ada orang datang lagi, usir segera. Baik. Bahkan identitas diri sendiri dicuri orang lain. Hana, kamu sebodoh apa? Halo, aku mencari Pak Felix. Halo Nona, Pak Ethan sudah kasih tahu saya. Hari ini Hana dari firma hukum Serkan sudah datang. Jadi dia bilang gak akan bertemu sama orang yang namanya sama. Apa? Aku Hana yang asli. Kita sudah terima instruksi yang jelas. Mohon dimengerti. Firma hukum Serkan? Karen? Dia pasti menyentuh mobilku dan menyamar jadi aku. Halo, asisten Owen. Aku Hana. Aku dihentikan di lantai 1. Yang di atas itu Karen. Dia menyamar jadi aku. Gimana aku tahu kalau kamu bukan yang palsu? Bajingan. Sengaja ya? Karena cuma Hana yang tahu. Pantatnya Felix ada tanda lahir merah. Karena cuma Hana yang tahu. Pantatnya Felix ada tanda lahir merah. Aku sudah bertahun-tahun bersamamu. Kenapa aku nggak tahu pantat kamu? Ada tanda lahir? Hah? Pergi. Oke. Kenapa? Asisten Owen, gimana kalau minta Pak Felix lepas untuk lihat? Untuk membuktikan perkataanku benar atau enggak? Urus urusanmu dulu, baru datang temui aku. Izinkan resepsionis siapapun bisa naik. Kamu masih berani tertawa? Aku akan mengurusnya, Pak Felix. Lepas! Kalian mau apa? Aku Hana. Aku datang ketemu Pak Ethan untuk bahas kerjasama. Kakak, tolong aku. Aku Hana. Benar kan? Pengacara Hana, dia menyamar sebagai Anda. Anda lihat apa harus lapor polisi? Lapor polisi? Boleh. Tapi sebelum itu, Karen, rem mobilku rusak. Apa kamu lakukan sesuatu? Akui sekarang mungkin bisa dianggap sebagai menyerahkan diri. Omong kosong. Rem apa? Aku nggak tahu. Bukan aku. Kamu fitnah. Kelihatannya dia harus pergi ke kantor polisi untuk mengingat. Tolong, asisten Owen. Baik, bawa pergi. Nggak mau. Lepaskan aku. Kak Hana. Baguslah kamu nggak apa-apa. Tapi apa benar Pak Felix punya tanda lahir? Aku bohong. Kamu percaya? Ah, bohong. Kak Hana, kamu terlalu berani. Tapi aku dengar Pak Ethan sangat tampan. Lusa kemarin kamu benar nggak lihat dia? Aku cuma lihat seekor anjing. Anjing yang hatinya hitam dan lidahnya beracun. Hah? Anjing? Anjing? Apa itu robot anjing yang bisa menyapa tamu, yang teknologinya tinggi bisa mengurus bisnis? Nggak heran grup teknologi. Lain kali bawa aku lihat. Benarkah? Aku ingat aturan perusahaan. Hewan nggak boleh di dalam. Apa mungkin anjing yang dibilang pengacara Hana? Itu aku.
Pak Felix, tadi aku cuma bercanda sama asistenku. Aku nggak bermaksud panggil Anda anjing. Aku pikir ini aturan di firma hukummu. Apa harus berubah sebelum kerjasama? Pak Felix bercanda. Ini proposal proyek akuisisi. Tolong Anda lihat. Bajingan ini, kenapa masih berlidah tajam dan ingat dendam? Solusinya bagus. Ikuti catatanku untuk ganti detailnya. Jadi Pak Felix, Anda bilang setelah proposalnya disetujui, urusan hukum grup Sera akan diserahkan pada kita. Sekarang... Mau urusan hukum boleh. Tapi sebelumnya, pengacara Hana, besok datang kerja ke perusahaanku. Setelah bantu dalam penyelesaian akuisisi, kita diskusi soal kerjasama. Kamu nggak adil. Pak Felix, jangan khawatir. Pengacara Hana handal mengurus situasi nggak terduga. Saya jamin Anda puas. Tanda tangan kontrak. Senin rapat jam 9 pagi. Telat 1 detik. Aku tahu. Kamu akan ganti firma. Oh iya. Supirnya izin. Antar aku makan siang. Sudah memerasku sebelum kerja. Dasar jahat. Kemana Pak Felix? Nggak tahu. Pergi kemana saja. Pergi kemana saja? Kenapa nggak suruh aku lari 3 keliling? Angkat saja. Halo? Hana, ini aku, ketua kelas. Ada kabar baik untukmu. Felix sudah kembali. Lusa, beberapa teman kita diskusi. Kasih dia pesta penyambutan. Kamu sama Janet harus datang ya. Lusa? Sayang sekali. Hari itu aku ada urusan penting. Mungkin nggak bisa datang. Kalian bersenang-senang saja. Urusan penting. Pengacara Hana, ada urusan penting apa? Pengacara Hana, ada urusan penting apa? Aku mau kencan sama pacarku. Kenapa? Waktu pribadi aku mau diatur kayak gimana, emang Pak Felix berhak ikut campur? Pacar? Oke. Bawa dia saja. Ketua kelas, lama nggak ketemu. Nanti waktu kita lagi bareng, bantu teman lama kita menilai pacarnya. Bawa ya bawa aja. Ketua kelas, kirim alamatnya. Nanti aku akan datang bareng sama pacarku. Kak, Hana, aku baru pulang terus dengar kalau kamu kecelakaan. Kamu nggak apa-apa? nggak apa-apa, Kak. Di mana kamu? Aku jemput buat makan ya, biar kamu agak tenang. Nggak usah, Kak. Aku sudah ada janji reuni sama teman lama. Kamu kan sekarang lagi nggak ada mobil. Nanti kalau acaranya sudah beres, telepon aku saja, biar aku jemput kamu. Hana! Janet, ini berondong yang kamu carikan buat aku. Oke nggak nih? Dijamin oke punya, anak olahraga, ganteng pula. Yoga, panggil dia kakak. Halo kakak. Kalau gitu, nanti lihat situasinya ya. Jangan sampai kedok kita terbongkar. Kalau sampai ketahuan, Felix bakal ketawain aku. Aduh, nggak akan. Yoga, ayo pergi. Cepat, ayo sini.
ketua kelas. Ini pacarku, Yoga. Halo semuanya, aku ini pacarnya Kak Hana. Maaf datang telat. Sudah lama banget kita nggak ngumpul. Ayo kita bersulang dulu. Ayo. Bersulang. Karena semuanya sudah kumpul, kita main game yuk. Gimana kalau truth or dare? Felix, kamu yang putar duluan. Aku pilih truth. Oh, truth ya. Oke. Tanggal berapa ultah pacarmu? Tanggal berapa ultah pacarmu? Bahkan ultah pacar sendiri saja nggak tahu. Lain kali modal besaran dikit. Kalau mau acting, yang totalitas dong. Bisa diam nggak? Nggak usah sok tahu. Kakak mantan, gelas ini kupersembahkan buatmu. Terima kasih dulu nggak nikahin dia. Kalau nikah, aku nggak bakal ketemu pacar sebaik Kak Hana ini. Ini aku habiskan. Habiskan? Sayang sekali selera dia cari pacar. Dari dulu nggak ada kemajuan. Sudahlah, begini saja ketua. Aku pilih dare. Aku ngaku kalah. Ayo, kita lanjut main. Kalau dare, siapa nih yang mau kasih tantangan? Hana, kalau gitu, kamu bebas pilih satu cowok, terus kasih dia cherry pakai mulutmu. Aku terima dihukum minum 3 gelas. Gak boleh minum. Kamu mau pendarahan lambung lagi? Aku saja yang minum, nggak masalah kok. Oke, bukannya cuma kasih makan cherry. Aku sama Yoga dulu juga pernah kayak gitu. Hah? Hah? 언제까지 바라만 봐야 하나요? 우리의 인연은 단수가 환히 웃어주면 더 원하게 되는 걸. 두 눈을 감을 때마다 널 느끼는 내줄게. Makan saja selalu berantakan gini. Balikan, Balikan. balikan, Balikan. Balikan. Sudah diam-diam. Felix, kamu sudah rusak aturan. Hah? Dia kan lagi dare, kamu ngapain ikut campur? Kamu juga harus dihukum. Bilang, truth atau dare? Truth. Kalau sekarang, kembali ke hari saat putus cinta pertamamu, apa kamu tetap putus sama dia lagi? Besok akan kuatur kamu pergi ke luar negeri. Hari ini, pergi dan putus sama anaknya, pembunuh itu. Enggak, aku nggak mau. Hana itu nggak bersalah. Oke, biar ayah saja yang bantu kamu putus. Ayah punya banyak cara buat bikin dia menghilang. Pilih sekarang. Iya. Kalau sekarang sikapmu sudah sekeras ini, buat apa kamu masih peduli? Felix, seru ya permainkan orang. Sudahlah,
Sekarang gosipnya bisa berhenti kan? Urusan aku sama dia sudah lama berakhir. Mau dia menyesal pun, aku juga nggak akan pernah kasih kesempatan lagi. Tapi kalau kamu nggak menyesal putus, ngapain suruh aku buat reuni? Kamu juga sering tanya kabar dia ke aku. Sana cepat kejar dia. Hana, tadi itu. Felix, meski kamu nggak cinta aku lagi, jangan hina aku kayak gitu dong. Siapa bilang aku nggak cinta kamu lagi? Hana, nggak peduli 5 tahun lalu atau sekarang. Aku cuma cinta kamu seorang. Nggak pernah berubah. Terus kenapa kamu harus ngomong kayak gitu? Kenapa kamu harus putus sama aku? Bilang, aku mau tahu jawabannya. Felix, bilang! Karena aku harus terima telepon ini. Tunggu sebentar. Nanti aku jelaskan. Halo. Papa, apa sudah selesai kerja? Kak, jemput aku di bar malam. Sebentar lagi sampai. Papa kenapa nggak ngomong? Papa. Bocah nakal. Kan sudah dibilang jangan panggil papa angkat. Kalau kamu gini lama-lama aku bisa mati muda. Ada apa? Juan si tua bangka itu, aku suruh dia kencan buta, dia nggak mau. Papa, gimana kalau papa cari istri, biar aku bisa punya mama. Awalnya papa hampir punya. Tapi teleponmu ini malah buat kacau. Sudah dulu ya. Hana, dengar penjelasanku dulu. Penjelasan apa? Pak Felix sudah punya keluarga dan anak, masih gatal ke mantan. Apa kamu masih manusia? Dia bukan anakku. Dia itu, Hana. Hana, kamu ke sana dulu, tunggu aku. Pergi sana. Kamu masih punya muka muncul di depan Hana. Dulu kamu sudah sakiti dia sekejam itu. Apa sekarang kamu pikir? Waktu 5 tahun sudah cukup. Terus mau minta balikan. Lebih baik kamu kubur niatmu itu. Fendi, ini urusan aku berdua sama Hana. Kamu itu cuma kakak gak sedarah. Gak usah ikut campur. Mau sedarah atau enggak, aku selamanya akan tetap jadi kakaknya Hana. Siapa yang mau sakiti dia, urusannya sama aku. Kak, terima kasih. Aku kan kakakmu. Gak perlu bilang begitu. Tapi Karen kan adikmu yang sebenarnya. Hubungan darah gak mengubah apapun. Tapi Karen kan adikmu yang sebenarnya. Hubungan darah gak mengubah apapun. Aku akan selalu jadi kakakmu. Aku antar kamu pulang. Pulang ke rumah yang gak menyambut aku. Lebih baik lupakan saja. Kak,
Di kantor hukum masih ada kerjaan yang belum beres. Kamu antar aku balik ke kantor ya. Oke. Pak Felix, belakangan ini saya baru tahu soal pengacara Hana. Saya rasa ini penting dilaporkan pada Anda. Bilang saja. Minggu lalu, Lydia desak saya waktu minta transfer dana untuk kantor hukum mereka. Pengacara Hana sekarang lagi butuh komisi itu buat beli rumah. Tapi, kira-kira uang segitu paling cuma cukup buat uang muka saja. Dia mau beli di kompleks mana? Tirta Bayu, proyek perumahan baru kita. Nanti suruh manajer pemasaran Tirta Bayu telepon aku. Iya, Pak. Nona Hana, selamat Anda resmi jadi pemilik unit nomor 501, lantai 5 Tirta Bayu. Perusahaan kami baru saja buat promo undian ketok telur emas. Semua pemilik baru bisa bergabung. Hadiah utamanya, gratis isi perabot satu rumah. Sekaligus, hadiah kejutan misterius. Perabot satu rumah? Barang seharga ratusan juta gitu. Apa kalian sudah gila? Perusahaan kami ini modalnya sangat besar. Nona Hana, apa salahnya dicoba dulu? Siapa tahu Anda yang beruntung kan? Nona Hana, apa salahnya dicoba dulu? Siapa tahu Anda yang beruntung kan? Bukannya ini telur perak? Yang katanya ketok telur emas mana? Mau telur emas atau telur perak? Asal bisa menang, tetap saja beruntung. Nona Hana, silahkan. Aduh, Kak. Kebetulan banget. Kok Kakak ada di sini? Kakak mau beli rumah. Tapi bukannya ibu bilang kamu sudah mau diusir dari rumah. Kamu dapat uang dari mana? Uangku jelas hasil kerja kerasku sendiri. Nggak kayak orang tertentu, cuma numpang sama orang tua. Kamu... Uang ini kan ibu sengaja tabung buat aku. Uang ini kan ibu sengaja tabung buat aku. Ibu bilang aku bisa beli rumah dimanapun yang aku mau. Karena kakak sudah beli rumah di sini, aku juga sekalian beli satu tetanggaan sama kakak. Jangan. Kalau kamu punya uang, pergi beli villa saja. Tetanggaan sama kamu cuma buat aku sial. Ketok telurnya, biar kuwakilkan. Oh, mampus, isinya hadiah utama semua. Kalau dia yang ketok terus ketahuan, habislah riwayatku. Nona. Maaf ya, acara undian ini cuma boleh diikuti pemiliknya langsung. Mohon maaf ya. Ini permainanku. Jangan ikut campur. Wah, selamat buat Nona Hana. Dapat hadiah paling utama. Bebas biaya semua. Sisa cicilan dianggap lunas. Plus dapat bonus 1 set perabot. Wah. Memangnya itu beneran hadiah utama? Hoki banget sih kamu. Lihat. Nona Hana, ini kartu hak akses VIP Anda. Buat perabotnya akan siap dalam beberapa hari. Nanti kami hubungi lagi. Terima kasih. Akhirnya kerjaanku aman juga. Ibu, ternyata Hana beli rumah di Tirta Bayu. Dia cuma pengacara kecil. Duit dari mana coba? Ibu, coba pikir. Apa jangan-jangan dia jadi simpanan om-om? Jangan ngawur. Ibu, coba pikir. Apa jangan-jangan dia jadi simpanan om-om? Jangan ngawur. Tapi kita harus tanya dia.
Ibu, ngapain buru-buru? Minggu depan hari ulang tahunku sekaligus acara keluarga kan? Ibu suruh aja dia datang sekalian tanya langsung. Oke, biar kakakmu yang ajak, dia pasti nggak nolak. Hana, emang kenapa kalau kamu sukses? Lihat aja nanti aku tetap akan injak-injak harga dirimu sampai hancur. Akhirnya aku punya rumah sendiri. Halo? Hana, sudah beres pindahan? Baru saja beres. Kamu sendirian tinggal di sana. Hati-hati ya, harus akur sama tetangga. Baru saja beres. Kamu sendirian tinggal di sana. Hati-hati ya, harus akur sama tetangga. Kebetulan tadi waktu aku naik, kayaknya ada tetangga yang pindah ke bawah. Kalau gitu aku sapa mereka dulu. Iya, aku tutup ya. Bawah 1. Kakak cari siapa? Aku tetangga baru di lantai atas. Aku buat kue kering sedikit. Mau nggak? Wah, kue kering. Terima kasih, Kak. Apa aku bisa ambil buat papa angkatku? Dia paling suka makan ini. Boleh. Yudo, kamu ngobrol sama siapa? Ayah, lihat ada kakak cantik. Felix, kamu tinggal di bawah. Felix, kamu tinggal di bawah? Iya, aku tinggal di sini. Ini rumahku. Papa, apa ini kakak itu yang papa bilang? Aku andalkan kamu ya, bocah. Serahkan saja ke aku. Kakak, aku perkenalkan dulu. Dia itu papa angkatku, bukan papa kandungku. Papa kandungku bentar lagi jemput aku. Kalian ngobrol aja. Aku buat PR dulu. Dadah. Jadi anak ini bukan anaknya Felix. Dia itu anaknya Yuan. Kamu juga tahu waktu kuliah, kami itu sahabat. Ibunya Yudo sudah meninggal. Jadi aku sama mereka suka main bareng. Dia kenapa buru-buru jelasin hal ini ke aku? Maksudnya apa? Hari ini aku baru aja pindah. Aku cuma mau sapa tetangga. Nggak disangka kamu ada di sini. Nggak disangka kamu ada di sini. Ini kue kering yang kubuat. Kalian coba ya. Aku pergi dulu. Aku antarkan kamu. Hana, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku bilang. Malam itu aku... Liftnya sudah buka. Hana? Felix? Kamu lagi ngapain? Kak, aku kesini buat sapa tetangga. Kebetulan ketemu dia tinggal di sini. Tadi itu nggak disengaja. Kebetulan ketemu itu nggak masalah. Aku cuma takut ada orang punya niat buruk. Kami cuma lagi nostalgia sebentar. Sama orang asing. Mau nostalgia apa? Nggak ada yang dibahas kok. Yuk kita pulang aja. Jangan sampai orang luar bisa dengar. Nggak ada yang dibahas kok. Yuk kita pulang aja. Jangan sampai orang luar bisa dengar. Lama-lama itu plafon bisa bolong, kamu lihat terus. Yudo, ingat ya saat besar nanti, jangan bucin kayak papa angkatmu. Siapa yang kamu bilang bucin? Kamu lihat plafon sudah setengah jam. Masih aja ngelak. Yudo saja nggak percaya kalau kamu nggak mau balikan. Memangnya aku nggak boleh penasaran? Lagi pula, Hana kan juga bukan adik kandungnya. Siapa tahu Fendi punya niat terselubung sama dia. Mau dia punya niat kayak gimana pun, itu bukan urusanmu, ha? Kamu pikirkan baik-baik. Apa tujuan paling penting pulang dari luar negeri? Gak usah ikut campur. Kumat lagi kan gilanya? Kenapa mereka keluar? Beres makan kalian pergi sendiri. Hah? Aku pergi dulu. Iya kan Yudo? Lihat nggak? Itu namanya bucin. Iya kan Yudo? Lihat nggak? Itu namanya bucin.
Kalau gitu sepakat ya. 2 hari lagi, kamu harus pulang buat ikut acara keluarga besar. Kakak minta kamu pulang begini. Juga sekalian mau rayakan ultahmu. Kadonya juga sudah siap. Oke, aku akan pulang. Siapa? Felix? Di sana ada serangga. Felix, kamu umur 3 tahun. Jalan sendiri aja sampai jatuh begini. Mana aku tahu dari semak itu tiba-tiba terbang serangga sebesar itu. Jangan gerak. Apa masih sakit? Jangan gerak. Apa masih sakit? Jauh lebih baik. Obat merahmu di mana? Sudah habis. Kalau gitu terpaksa pakai alkohol. Alkohol? Nggak usah deh. Nggak boleh, harus disteril. Kok kasar banget sih? Maaf. Hana, kakakmu tadi bilang apa? Sampai harus naik ke atas. 2 hari lagi, ibu angkatku mau adakan acara untuk Karen. Aku disuruh pulang juga, sekalian buat rayakan ulang tahunku. Rayakan ulang tahunmu? Paling juga cuma buat pelengkap saja. Anggap saja ini buat balas budi sudah besarkan aku. Hana, kamu sudah berumur 26 tahun. Bisa nggak kamu utamakan dirimu sendiri? Kamu nggak harus menderita ini. Gimana dengan kamu? Felix, apa sekarang kamu sudah utamakan dirimu? Mungkin. Aku belum bisa lakukan itu sekarang. Tapi, aku bisa hidup untuk orang yang aku cintai. Tapi, aku bisa hidup untuk orang yang aku cintai. Orang yang dicintai? Mau itu 5 tahun lalu, atau sekarang, orang yang aku cintai itu cuma kamu. Kalau gitu, gimana dengan cincinmu itu? Cincin ini bukan waktu yang pas untuk jelaskan semuanya. Pertanyaanku terlalu kelewatan. Aku pergi dulu. Cincin ini buat menghindar dari orang-orang di sana. Halo. Pak Felix, keluarga Lanor kirimkan kita undangan makan bersama. Mau pergi? Pergi. Sekalian, siapkan kado ulang tahun cadangan. Dengan harga yang mahal. Sekalian, siapkan kado ulang tahun cadangan. Dengan harga yang mahal. Dasar bodoh. Harus ada yang lindungi dia. Terima kasih tamu sekalian. Karen sudah pulang, hatiku sudah tenang. Ayo nikmati pestanya. Selamat. Lihat. Anak adopsi itu masih tinggal di sini. Memangnya tadi Bu Vera ada sebut dia. Dia pasti sudah siap rebutan warisan. Sudah lebih dari 20 tahun jadi anak angkat, pasti merasa jadi keluarga Lenor. Hana, kamu sudah susah payah ke sini. Malah dipermalukan. Sebaiknya aku pergi saja. Aku harus pergi sekarang.
Sejak kapan orang luar kayak kalian bisa ikut campur dan bicara seenaknya urusan keluarga Lanor? Sejak kapan orang luar kayak kalian bisa ikut campur dan bicara seenaknya urusan keluarga Lanor? Kenapa kamu di sini? Aku juga diundang. Tapi bukannya kamu harus berterima kasih dulu? Terima kasih. Apa ini sudah cukup? Gimana kalau kita pergi dari sini? Aku bawa kamu pergi. Hana, ayo buka kadomu. Aku datang. Hana, kamu lebih memilih menderita disakiti sama mereka. Makasih, Kak. Kalung mutiara putih ini buat kulitku mengkilap. Hana, gelang giok ini sudah dibuka. Bisa melindungi kamu waktu kamu lagi perjalanan bisnis. Ini untuk kamu. Terima kasih, Kak. Hana, gelang giok ini sudah dibuka. Bisa melindungi kamu waktu kamu lagi perjalanan bisnis. Ini untuk kamu. Terima kasih, Kak. Aku mau yang ini. Gelang ini lebih cocok buatku daripada kalung mutiara. Karen, hari ini juga hari ulang tahunnya Hana. Nggak apa-apa, Kak. Aku tahu gelang itu penuh energi, butuh jodoh dan takdir. Kalau bukan pemilik yang pakai, bisa bawa sial. Karena Karen suka banget, pasti cocok sama dia. Biarlah jadi miliknya. Ternyata dia belum sebodoh itu. Aku juga bawa hadiah. Hadiah ini dikasih untuk Nona Hana. Apa itu air mata Aurora? Kualitas barang ini harganya miliaran. Hana, selamat ulang tahun. Hana, jangan selalu salahkan dirimu. Ibu, lihat Kak Hana. Hari ini jelas-jelas acara aku, tapi malah direbut sama dia. Hana, hari ini bintang utamanya itu Karen. Untuk apa kamu pakai kalung itu di depan banyak orang? Ibu, hari ini itu ulang tahunnya Hana. Jangan terlalu egois. Kalau aku mau kasih hadiah, memangnya harus lihat suasana dulu. Kak Hana beruntung sekali. Bukan cuma Kak Fendi yang bela, Pak Felix juga berpihak sama kamu. Padahal aku dengar kamu baru beli rumah mewah. Banyak banget pria yang antri buat bayarin kamu. Aku jadi iri. Sudah aku bilang, kalau anak adopsi ini sudah beli rumah baru. Felix juga protektif. Ini beneran bukan hal biasa. Kalian jangan bicara sembarangan. Kak Fendi dan Kak Hana itu saudara. Nggak mungkin ada hubungan apa-apa. Karen, jangan omong kosong. Hana. Karen, jangan omong kosong. Hana. Keluarga Lenor sudah besarkan kamu. Begini cara mau balas budi? Main dengan banyak pria merusak nama baik keluarga? Aku nggak begitu. Bu Vera, memang keluarga Lanor sudah besarkan dia. Tapi kenapa rasanya ini kayak utang budak? Biarkan anak kandungmu sendiri. Omong kosong. Apa memang reputasi keluarga Lanor sejelek itu? Ayo pergi dari sini. Tunggu. Rumah yang aku beli hasil kerja kerasku sendiri. Gak ada bantuan dari siapapun. Kalau nanti masih ada yang omongin, aku bakal laporkan kalian. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kuenya beli dari pinggir jalan. Kalau nggak masalah kamu bisa makan. Itu juga enak. Kamu coba duluan. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Aku mau makan. Felix, kamu datang hari ini.
Apa beneran dia beli kue ini cuma untuk aku dan juga kalung ini? Felix, apa kamu masih cinta aku? Enak sekali. Enak sekali. 사랑이 다시 오네요. 그대만 보이고 들리네요. 그대 아니면 안 될 것만 같은 걸요. 눈이 부시죠. 저 하늘도 우릴 Kamu yang gerak duluan. Hana, kamu berani sekali. Ya ampun, cuma tidur bareng. Cuma selesaikan kebutuhan biologis saja. Dimanapun wajah Felix itu, sayang kalau nggak ditetap terus. Aku mau tanya, apa kalian berdua bakal balikan lagi? Aku mau tanya, apa kalian berdua bakal balikan lagi? Kalau sekarang, balik di hari kamu putus dengan cinta pertamamu, apa kamu masih mau putus dengan dia? Iya. Sebelum aku tahu jelas apa alasannya putusin aku 5 tahun lalu, aku nggak bakal mau balikan. Serahkan sama aku, biar aku yang periksa. Kalau soal begini aku paling suka. Kalau gitu, aku serahkan padamu. Kenapa selalu Hana? Bahkan di hari ulang tahunnya dia jadi pusat perhatian. Aduh anakku, nggak usah marah lagi. Memangnya dia itu siapa? Dia cuma andalkan Felix jadi sandarannya. Ibu bakal carikan kamu orang yang lebih penting. Beneran? Felix itu orang yang... buat apa takut? Di tahun itu, aku bunuh ibunya dengan tanganku sendiri. Sekarang, dia sudah nggak ada apa-apa lagi. Pak Marcel, sudah lama nggak berjumpa. Aku mau kenalin anakku. Dia baru pulang dari luar negeri. Dia lulusan hukum yang berprestasi. Kira-kira kamu bisa nggak bantu dia jadi direktur di grup Maya? Pak Marcel, grup Sera sudah banyak merebut proyekmu kan? Dan kamu kalah karena ada celah di kontrak. Aku menjamin kalau kamu masukkan aku ke grup Maya, dalam setengah tahun aku bakal bantai Felix sampai kalah. Selamat bergabung, Direktur Karen. Ini laporan tambahan untuk kasus akuisisi grup Maya. Pasal 17 soal larangan bersaingnya terlalu melebar. Aku sarankan revisi lagi. Tunggu. Selama 2 hari ini, aku kurang nafsu makan. Gimana kalau malam ini kamu datang ke tempatku? Dan sekalian ngobrol soal ibuku. Halo, Hana, aku sudah dapat sedikit informasi soal Felix. Dan sekalian ngobrol soal ibuku. Halo? Hana, aku sudah dapat sedikit informasi soal Felix. Pulang kerja kita ketemu di bar dekat Sera. Aku punya info penting. Oke, sampai ketemu. Mau ketemu siapa? Kehidupan pribadiku nggak perlu lapor ke Pak Felix kan? Aku bilang sekali lagi. Mau ketemu siapa? Felix, aku sudah bilang ini urusan pribadiku. Kamu nggak berhak ikut campur. Keluarga Lanor barusan datang ke grup Maya.
Sampai ketemu di bar dekat kantor. Sini aku kenalin kamu dulu. Ini pacarku Alex. Dia kerja di konstruksi properti. Halo. Cepat kasih tahu aku. Ada informasi apa? Apa sudah tahu alasan kami putus? Enggak. Tapi kata pacarku, rumah yang kamu tinggali itu investor terbesarnya itu grup Sera. Jadi Felix itu sengaja tinggal di lantai bawahmu. Dia sengaja? Kenapa? Waktu kita main truth order waktu itu, dia bilang gak menyesal putus dengan aku. Hei, kamu sudah mabuk. Kamu rusak badanmu karena seorang pria. Tolong jaga dia, aku pergi ambil obat dulu. Aku dengar-dengar, grup Maya angkat Karen jadi direktur. Ahli cari celah kontrak Sera. Kamu dengar aku nggak? Waktu itu di dalam mobil, dia yang bergerak cium aku duluan. Kenapa? Besoknya terasa kayak orang asing. Kayaknya dia sudah punya pacar baru, kayak pria itu. Kamu mau ngapain? Kita pantau saja dulu. Lihat, Janet juga ada di sana. Jangan pikir terlalu banyak. Kamu ngerti apa? Janet itu bakal dukung dia cari pria baru. Dia sudah lama gak suka sama aku. Jangan macam-macam. Berselang. Masih banyak pria di luar sana. Jangan terlalu sedih. Pengacara Hana kelihatannya lagi senang. Mau traktir aku segelas gak? Bro, aku sarankan kamu jangan bicara sama dia. 2 hari lalu, wanita ini tidur dan kabur dari aku. Dan gak mau bertanggung jawab. Kita sebagai pria juga harus hati-hati kalau keluar rumah. Benar nggak? Felix, kamu ini ngomong apa? Dia itu pacarnya Janet. Pak Felix, aku sarankan kamu bersihkan otakmu baru bicara. Hana, aku minum terlalu banyak. Kalau sudah mabuk, boleh bicara sembarangan. Aku cuma takut kamu terluka. Aku lihat kamu dengan pria lain, aku merasa... Felix, Alex itu pacarku. Hana, dengarkan aku biar aku jelaskan semua. Felix, cuma kamu yang bisa sakiti aku. Felix, otakmu itu dipenuhi alkohol ya? Sekarang di hidupnya itu cuma ada kamu. Kamu masih bisa curiga dia sama pria lain. Cepat pergi dan kejar dia. Kamu masih mau diam aja sampai akhir. Hana, 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 tunggu dulu. Maafkan aku. Lepasin. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku cuma terlalu peduli sama kamu. Peduli? Pak Felix peduli sampai permalukan aku di depan umum. Tapi kenapa? Tapi kenapa setelah malam itu kamu perlakukan aku kayak begini? Apa aku lakukan kesalahan? Kasih tahu aku. Kamu nggak salah. Yang salah itu aku. Harusnya aku nggak usah cari kamu. Pak Felix, aku sudah jawab. Apa aku sudah bisa pergi? Felix, kamu ngapain? Turunkan aku. Kamu sudah buat aku kesal.
Kamu harus bertanggung jawab. Felix, kenapa kamu jadi brengsek? Lepasin! Maafkan aku, Hana. Bukannya kamu mau dengar alasan aku putusi kamu? Aku bakal jelasin semuanya. Lima tahun yang lalu, ibuku meninggal. Dia jatuh dari gedung Lanor. Dan ayahku yakin dia didorong sama Vera. Dia paksa aku untuk putus dengan kamu. Kalau enggak, dia bakal habisi kamu. Jadi, kamu pakai alasan itu untuk menjauh dari aku. Felix, kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Kalau aku beritahu, waktu itu, kamu masih jadi anak kesayangan keluarga Lanor. Kalau aku kasih tahu kebenaran, kamu bakal sulit pilih antara aku atau keluarga Lanor. Aku nggak bisa. Gimana dengan cincin itu? Apa itu beneran cuma menghindar dari orang luar sana? Bukan. Nanti, aku kasih lihat kamu di rumah. Halo? Felix, cepat datang. Bibi, dia jatuh dari gedung atas Lanor. Dia sudah meninggal. Cincin ini, aku sudah beli dari 5 tahun lalu. Untuk lamar kamu. Di hari kelulusan. Felix, kenapa kamu sebodoh itu? Kamu beneran orang terbodoh di dunia ini. Hana, kita nggak bakal berpisah lagi. Oke? Felix, kayaknya dengan hubungan kita sekarang, kalau lanjut jadi konsultan di Sera, agak kurang enak ya. Gimana kalau aku kembali ke kantor hukum saja? Nggak boleh. Jangan pikir bisa ke sana. Kamu nggak diperbolehkan kemana-mana. Tetap tinggal di sisiku. Oke, aku nggak bakal kemana-mana. Aku naik dulu. Aku barusan bilang jangan kemana-mana. Aku harus bekerja. Kalau gitu pergilah. Aku harus bekerja. Kalau gitu pergilah. Halo? Felix, barangnya sudah di tangan. Bukti yang jadi penentu milik keluarga Lanor. Balik ke kantor baru kita ngobrol. Oke. Cepat! Lihat ini, minggu lalu program autopilot mobil listrik keluarga Lanor ketahuan punya lubang keamanan yang fatal. Dan minggu lalu sudah ada pengguna yang kecelakaan parah. Sekarang orangnya masih koma di ICU.
Keluarga Lanor lagi berusaha menutupi kasus ini. Kalau ini sampai meledak, saham mereka pasti bakal hancur. Rencana akuisisi yang sudah kita tunggu selama 5 tahun akhirnya sudah di depan mata. Ada apa? Kamu lagi tunggu apa? Kemarin, aku dan Hana balikan. Aku takut. Felix! Kita sudah rencanakan ini 5 tahun. Sekarang kesempatan dapat keadilan untuk Bibi sudah ada di depan mata. Ngapain kamu bicara begitu? Hah? Yuan, Hana itu satu-satunya wanita yang kucintai. Aku gak bakal sakiti dia lagi. Aku sudah bantu kamu awasi keluarga Lanor. Bukan cuma karena kamu ini temanku. Itu karena keluarga Hugo perlakukan aku dengan baik. Kalian berdua kenapa? Kalian berdua kenapa? Kalau orang lagi jatuh cinta, kerjaannya jadi gak fokus. Sudahlah. Kalian ribut soal apa? Bukan apa-apa. Tadinya aku mau ajak kamu liburan, tapi dia gak setuju. Kamu masih benci sama keluarga Lanor? Karen dan ibu angkatku memang pernah menyakitiku. Tapi kakakku selalu melindungiku. Memang kenapa kalau nggak sedarah? Bagiku, kasih sayangnya tulus. Felix, kamu sembunyiin apa dari aku? Nggak ada kok. Aku kan sudah janji, nggak akan nyembunyiin apapun dari kamu. Kalau sampai kamu bohong, nggak akan aku maafkan loh. Aku mau rapat dulu ya. Dah. Aku mau rapat dulu ya. Dah. Felix, ini, belilah cincin tunangan. Ibu mendukungmu. Ibu yakin kalian akan bahagia. Percaya deh. Terima kasih, Bu. Jangan sungkan sama ibu. Nanti pilih cincin yang Hana suka. Tadi Bibi Vera telepon. Katanya ada yang mau diomongin. Ibu pergi dulu. Buru-buru banget sih. Tenang saja. Nanti ibu bawakan kue kupu-kupu kesukaanmu. Kalau begitu pergilah. Hati-hati di jalan. Oke. Yuan. Baiklah. Lakukan seperti katamu. Bu Vera, Bu Vera. Bu Vera, mobil listrik keluarga Lenor bikin pengguna koma. Apa benar ada kerusakan sistem? Bu Vera, tolong dijawab, Bu. Keluarga korban menuntut ganti rugi miliaran. Gimana tanggung jawab keluarga Lanor? Para wartawan sekalian, keluarga Lanor pasti akan tanggung jawab. Kalau terbukti ini kesalahan kami pasti akan kasih penjelasan terbaik untuk korban. Kami pasti akan kasih penjelasan terbaik untuk korban. Bu Karen, skandal keluarga Lanor ini bisa mencoreng nama baik grup Maya. Pak Marcel, aku akan urus hal ini. Gak perlu. Keluarga Lanor itu banyak skandal. Punya direktur kayak kamu. Cuma bakal merusak nama baik perusahaan. Kamu, keluar saja. Pak Marcel, aku bisa bantu grup Maya menghadapi grup Sera. Memangnya kamu bisa apa? Kalau mengandalkanmu, keluarga Lanor bisa bangkrut. Keluar sana.
Oke, aku akan keluar. Tapi dulu kamu pakai ibuku buat cuci uang lewat keluarga Lenor. Aku punya buktinya. Besok, semua orang akan tahu. Kamu kira aku cuma punya itu? Aku punya banyak salinannya. Apa yang kamu mau? Kasih aku kasus grup Tirta buat merebut klien grup Sera. Aku akan singkirkan Felix untukmu. Promosikan aku jadi wakil presiden. Saat itu, kita berdua bakal jadi rekan. Tentu saja aku nggak akan merugikan diriku sendiri. Oke, kasus itu buat kamu. Tapi kalau sampai gagal, Aku nggak akan mengampunimu. Hana, aku masak steak kesukaanmu. Setengah matang pakai saus basil. Tumben nih, sudah mau kiamat ya? Kalau kamu lama, jatahmu aku ambil buat Koko. Iya, aku jalan sekarang. Nona Hana, Nyonya sekarang lagi sakit. Dari tadi manggil kamu terus. Cepat kesini, Nona. Dia beneran sakit. Wajahnya pucat banget. Kumohon, kamu lupa dia pernah membesarkanmu. Oke, aku akan ke sana. Tapi cuma sebentar ya. Habis itu langsung pergi. Iya. Sekalian ambil barang-barangku. Bawa saja semuanya. Benar. Aku bawa saja semuanya. Jangan ada yang ditinggal. Bibi bilang kamu sakit. Kalau nggak begitu, memangnya kamu bakal pulang? Katakan, kenapa panggil aku? Hana, keluarga Lenor kondisinya lagi buruk. Si Felix dari grup Sera itu mau menghancurkan keluarga Lenor. Sekarang di kota ini yang bisa melawannya cuma grup Tirta dari Nantira. Anggap saja demi kakakmu, kamu juga harus bantu keluarga Lenor. Baiklah, aku bakal bantu karena dulu besarkan aku. Katakan aku harus apa? Putra bungsu Pak Wira kayaknya suka sama kamu. Coba kamu makan malam sama dia, dia pasti mau bantu keluarga Lenor. Soal keluarga Lenor akan ku cari jalan keluarnya. Tapi kalau caranya begini, aku nggak mau. Kenapa? Karena aku sudah balikan sama Felix. Sekarang aku pacaran sama dia. Jadi, aku nggak mungkin pergi makan malam sama pria lain. Hah? Dasar anak kurang ajar. Sia-sia aku besarkan selama ini. Pergi sana, nggak usah balik. Ngapain tadi aku kesini? Steaknya udah dingin. Sekarang kamu mau gimana? Kok kamu di sini? Karena tadi ada yang nggak datang-datang. Padahal bilang mau berangkat. Jadi aku cari keliling kota. Ayo, kita pulang. Ayo. Silahkan masuk Tuan Putri. Bibi Vera dari tadi telepon kamu. Ada apa? Aku nggak mungkin bilang soal perjodohan tadi. Kalau dia tahu, dia pasti bakal marah sama keluarga Lenor. Keluarga Lenor sekarang lagi kacau. Dia bingung harus gimana. Jadi minta saranku. Mau aku bantu?
Nggak usah. Kamu kan nggak akur sama mereka. Nggak makan mereka aja, itu sudah bagus. Tapi kan mereka sudah besarin kamu selama ini. Aku nggak bisa biarin keluarga Lenor hancur. Aku harus lakukan sesuatu. Pak Felix, aku sudah urus kerjasama dengan grup Tirta. Besok, apa bisa ke Nantira buat tanda tangan kontrak? Oke, sampai jumpa besok. Aku boleh ikut nggak? Grup Tirta itu salah satu perusahaan besar. Kalau aku bisa memanfaatkan hubungan Felix sama mereka, mungkin ada kesempatan buat kakakku. Terus nanti aku bilang kamu apa? Penasihat hukum pribadiku. Boleh, tapi kamu harus pesan 2 kamar. Jangan mikir aneh-aneh. Hah, aku nggak mikir aneh-aneh kok. Tapi, kayaknya ada yang memancingku berpikir begitu. Felix, kamu usil banget sih. Hana, aku harus gimana? Aku biarkan saja keluarga Lanor. Atau teruskan rencanaku. Kalau begitu apa kamu bakal benci aku? Felix, maafkan aku. Aku memanfaatkanmu buat bantu keluarga Lenor. Pakai sabuk pengamanmu. Kita pulang sekarang. Ini apa? Jangan-jangan ini... Ini isinya... Ini isinya catatan transaksi dana gelap grup Maya dan keluarga Lenor. Kontrak palsu, alur pencucian uang. Kenapa ini bisa ada di bonekaku? Dari mana ya? Apa aku bilang Felix saja? Nggak bisa. Ini juga melibatkan keluarga Lenor. Kakak sudah kewalahan mengurus masalah keluarga Lenor. Kalau dia juga urus masalah ini... Aku harus sembunyikan. Seenggaknya jangan sekarang. Hana, jangan khawatir. Hana, jangan khawatir. Aku nggak apa-apa kok. Dokter, suntik penurun demam saja. Aku harus pergi bekerja. Kamu istirahat aja. Cuma tanda tangan kontrak kan? Biar ku urus. Kamu punya pengacara hebat di sini. Serahkan padaku. Tuh kan, badanmu masih panas. Kamu istirahat aja biar cepat pulih. Tunggu kabar baik dariku. Oke. Maaf sudah merepotkan. Nanti kabarin aku ya. Oke, anak baik. Ayo bersulang, ayo bersulang. Pengacara Hana, sekarang Pak Lutfi masih ada janji sama grup Maya. Kalau kamu buru-buru... Kakak, ngapain kamu di sini? Gimana dong? Pak Lutfi barusan setuju proyek grup Tirta diserahkan ke grup Maya. Pengacara Hana, gimana nih? Felix mana?
Nggak datang. Tapi cuma kirim pengacaranya saja. Segitu saja nih kemampuan grup Sera. Orang yang paling penting malah nggak berani datang. Pak Lutfi, saya penasihat hukum grup Sera. Hana, saya wakili Pak Felix. Maaf, mengganggu makan malam Anda. Tapi tanda tangan kontrak ini sudah disepakati kedua pihak. Selamat datang pengacara Hana. Kenapa Pak Felix nggak datang? Pak Felix agak kurang sehat, jadi dia minta aku mengurus ini. Pak Lutfi, soal tanda tangan kontrak. Pengacara Hana, saya minta maaf. Proposal perusahaanmu tentu sangat kami hargai. Tapi, Grup Maya juga mengajukan syarat yang sangat menarik. Pak Wira usul, kita harus membandingkan keduanya dulu, baru mempertimbangkannya lagi. Pak Lutfi, mempertimbangkan semuanya memang benar. Tapi ada satu hal yang harus saya ingatkan. Risiko hukumnya. Pengacara Hana, kamu lucu juga. Memangnya ada risiko apa? Perjanjian kerjasama antara grup Tirta dan grup Sera masih berlaku sampai sekarang. Di dalamnya sudah jelas tertulis hak prioritas perpanjangan kontrak serta klausul eksklusif. Kalau grup Maya ikut campur sekarang, perusahaanmu bisa-bisa harus bayar penalti hingga triliunan. Apa? Ini, Hana, jangan menakut-nakuti orang lain. Grup Sera bayar kamu berapa? Sampai kamu mau jadi anjing mereka? Pak Lutfi, sebelum Anda putuskan kerjasama terakhir, saya harap Anda selidiki dengan baik calon mitra Anda. Contohnya grup Maya dan apa saja yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Bisnis memang perlu sering didiskusikan. Pengacara Hana, duduklah. Kita bahas sambil makan. Pengacara Hana, saya dengar kamu dari firma hukum Nexus. Pengacara hebat yang terkenal di mana-mana. Kemampuanmu luar biasa. Cantik. Dan masih muda. Hebat sekali. Pak Lutfi, Anda belum dengar ya? Pengacara Hana ini punya hubungan khusus. Dia dan direktur divisi legal kami, Karen, masih satu keluarga. Makanya dia tahu banyak rahasia kami. Apa? Pengacara Hana, kamu setia banget sama Felix. Jangan-jangan kamu punya hubungan rahasia sama dia. Pak Marcel, tolong jaga ucapanmu. Pak Marcel, tolong jaga ucapanmu. Sekarang ini, kita sedang bicarakan proyek kerjasama. Apa hubungannya urusan pribadiku sama proyek kerjasama ini? Sudahlah Kak, jangan marah. Pak Marcel cuma bercanda. Lagi pula, kamu dan Pak Felix tinggal bersama kan? Siapa di bidang ini yang gak tahu itu? Karena Karen dan Pak Marcel sangat suka bahas privasi orang, kebetulan aku juga tahu satu hal tentang masa lalu gemilang Pak Marcel. Kalian mau dengar nggak? Bulan lalu, divisi legal grup Maya baru saja menyelesaikan kasus internal. Pak Marcel dituntut karena melecehkan sekretarisnya, tapi akhirnya selesai secara kekeluargaan. Dia bahkan membayar 2 miliar buat uang tutup mulut. Kamu sudah lupa? Kurang ajar. Kamu memfitnahku. Aku akan menuntutmu. Hari ini juga aku kasih pelajaran. Siapa yang berani? Stop! Marcel, kamu sudah bosan hidup ya? Berani menyentuhnya?
Siapa yang izinin kamu rapat di sini? Sana cepat bikin laporan di kantor. Demammu masih tinggi loh. Ngapain kamu kesini? Aku kan udah janji akan melindungimu. Kamu sengaja bikin kacau di sini. Itu sama saja mempermalukan grup Tirta. Kontraknya juga belum ditandatangani. Kenapa aku nggak boleh maju? Cukup dengan ini. Bukti dugaan pencucian uang grup Maya semuanya ada di dalam sini. Kalau grup Tirta masih mau kerjasama, lebih baik pikirkan resikonya. Bukti dugaan pencucian uang grup Maya semuanya ada di dalam sini. Kalau grup Tirta masih mau kerjasama, lebih baik pikirkan resikonya. Grup Tirta nggak akan bekerja sama perusahaan yang bersaing dengan licik kayak gini. Pak Wicak, kalau begitu kami pamit dulu. Ya. Pak Felix, aku nggak butuh ini. Bagi grup Tirta, punya partner sehebat grup Sera saja. Itu sudah cukup. Tanda tangan kontraknya besok saja. Sesudah kondisimu membaik, aku sudah siapkan mobil di bawah. Aku akan antar kalian ke hotel. Terima kasih. Siapa yang kasih USB itu ke dia? Kalian sengaja mempermainkanku ya? Aku nggak tahu. Kurang ajar. Dia menghancurkan semuanya. Pak Marcel, kalau begitu sebelum mereka kembali ke Britain, kita culik Hana. Felix rela lakukan apapun demi dia. Kalau kita menyekap Hana, sama saja kita pegang kelemahan Felix. Oke, kuserahkan ini padamu. Kalau gagal, kamu ikut mati bersamanya. Baik, Dok. Aku akan merawatnya. Berbaringlah. Ayo berbaring. Sudah tahu badannya panas, malah mau ribut sama orang. Kamu gila, ha? Tunggu di sini. Aku minta termometer ke petugas hotel. Aku tahu cara yang lebih baik. Kamu merasakannya? Kenapa wajahmu merah? Ketularan demamku? Kamu ngomong apa sih? Istirahat sana. Kamu ngomong apa sih? Istirahat sana. Kepalaku sakit. Aku nggak bisa tidur kalau nggak ada kamu. Temani aku sebentar saja. Oke? Katanya mau melindungiku, tapi malah tumbang gara-gara demam. Dasar bodoh, tapi lumayan bisa diandalkan. Oke. Aku kan sudah janji akan melindungimu. Aku mau tanya. USB tadi nggak ada isinya ya? Kamu sengaja menipu Marcel kan? Pengacara Hana kita ini memang pintar. Felix merasa aku sembunyiin sesuatu nggak ya? Tapi kalau aku kasih USB itu ke dia, gimana kalau nanti dia pakai buat serang keluarga Lenor? Iya, itu nggak ada isinya. Kok kamu tahu? Cepat tidur sana.
Cukup dengan ini. Bukti dugaan pencucian uang grup Maya semuanya ada di dalam sini. Kalau grup Tirta masih mau kerjasama, lebih baik pikirkan resikonya. Hana, aku memang harus percaya padamu. Yuan, cepat selidiki jaringan pencucian uang grup Maya. Khususnya, asal sumber dananya. Kurasa, ini nggak ada hubungannya sama keluarga Lanor. Kurasa, ini nggak ada hubungannya sama keluarga Lanor. Permisi, aku mau tanya. Apa ada tempat sarapan enak dekat sini? Kalau bisa yang khas daerah sini. Keluar dari hotel, terus belok kanan. Lewati 2 lampu merah. Nanti ada gang. Di situ ada kedai bihun Lili. Sudah buka bertahun-tahun. Orang lokal sering ke sana. Terima kasih. Akan kucoba. Hana, hari-hari baikmu sudah berakhir. Hana, ayo bangun kita sarapan. Aku mau belikan kamu bihun. Tapi aku nggak nemu kedainya. Gawat. Ada yang nggak beres. Hana! Jangan buang-buang waktu. Kamu penting bagi Felix kan? Aku pengen dia merasakan kehilangan hal yang paling penting. Duh, cepet banget sih. Hana. Hana. Felix. Nggak usah takut.
Owen, cepat telepon polisi. Biar Nona Karen jelasin ke polisi. Apa maksud dia culik Hana? Dan gimana caranya? Sama siapa yang suruh dia? Jangan sampai ada yang terlewat. Baik, Pak. Aku minta maaf. Aku nggak berguna. Aku bikin kamu terluka lagi. Aku nggak berguna. Aku bikin kamu terluka lagi. Kamu pasti ketakutan, kan? Kita pulang sekarang ya. Mulai sekarang. Aku bakal temani kamu 24 jam. Mataku nggak akan lepas darimu. Aku janji. Ini buat kamu. Semua yang kamu butuhin ada di sini. Bukti yang bisa menjatuhkan grup Maya sepenuhnya. Tapi aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa? Bilang saja. Kumohon, jangan pakai kesempatan ini buat ambil alih keluarga Lenor. Cuma itu permintaanku. USB ini isinya bukti-bukti soal keluarga Lanor. Grup Maya pakai anak perusahaan Lenor buat pencucian uang. Bukti ini dikumpulkan sama Karen buat mengancam Marcel. USB-nya disembunyikan di barang yang kupakai pas kuliah dulu. Karen mungkin berpikir nggak ada yang bakal bongkar barang lama. Waktu aku pulang waktu itu, aku nggak sengaja bawa ini. Felix, keluarga Lenor memang bersalah. Ibuku memang pantas dihukum. Tapi kakakku Fendi, dia sudah melindungiku dari kecil. Walau kami nggak sedarah, tapi dia berharga. Kumohon, jangan biarkan seluruh keluarga Lenor hancur. Felix, tolong jangan hancurkan kakakku ya. Aku minta tolong. Oke. Aku janji. Tiga hari ini saham keluarga Lanor anjlok sampai 40%. Ganti rugi buat tuntutan mobil listriknya lebih dari 80 miliar. Sekarang terima saja akuisisi dari grup Sera. Hanya itu pilihan biar kamu nggak rugi. Sesudah akuisisi, kamu bakal jadi wakil direktur grup Sera. Gajimu per tahun bakal double. Timmu juga tetap. Ini penawaran paling tulus yang bisa kukasih. Heh. Pak Felix mengincar keluarga Lanor saat kondisi mereka terpuruk. Perhitunganmu ini sangatlah licik. Gak usah basa-basi. Aku sudah balikan sama Hana. Kalau aku mau beneran menghancurkan keluarga Lanor, aku bisa langsung bocorkan bukti kelemahan mobil listrik kalian. Ngapain aku duduk di sini buat negosiasi sama kamu? Aku kesini demi Hana. Fendi, kamu nggak punya pilihan. Demi Hana? Seberapa parah kamu menyakiti dia 5 tahun lalu? Sekarang kamu berperan sebagai kekasih yang setia. Lagian, seberapapun sulitnya keadaan keluarga Lanor, aku nggak butuh belas kasihan palsu. Memangnya rekeningmu yang dananya cuma sedikit itu bisa bayar utang sampai minggu depan? Aku nggak bakal nyakiti kamu. Bukan cuma kamu yang bisa menyelidiki orang lain. Felix, sejak kamu kembali aku sudah menyelidikimu. Aku tahu alasanmu mau mengakuisisi keluarga Lanor.
Semua ini demi ibumu, Lira. Benar kan? Terus kenapa? Ibumu berutang nyawa sama ibuku. Aku kesini cuma karena Hana, biar kamu punya jalan keluar. Kematian Bibi Lira itu murni kecelakaan. Polisi juga sudah menyimpulkannya. Memangnya kamu punya bukti? Kalau memang ada, aku sendiri yang bakal bawa ibuku menyerahkan diri. Kalau aku punya buktinya, apa aku harus tersiksa lagi selama 5 tahun? Ternyata kamu gak punya bukti. Cuma asal menuduh. Kamu gak pantas buat Hana. Kamu masih saja memanfaatkannya. Hentikan! Kalian lagi ngapain sih? Pantas aja orang grup Sera nggak bisa menemukanmu. Ternyata malah berantem di sini. Kak, apa dia bilang kalau kita sudah balikan? Dia bilang lebih dari itu. Kakak, pas dia putus sama aku, bukan karena dia nggak cinta sama aku. Percayalah, Kak. Pak Fendi, grup Lanor dicurigai bersekongkol melakukan pencucian uang dengan grup Maya. Tolong ikut kami untuk diselidiki. Kakak, apa yang terjadi? Kerja bagus, Felix. Selamat atas balas dendammu. Apa maksud kakakku? Apa yang terjadi? Kamu kan yang kasih USB itu. Selain kamu, siapa lagi yang bisa punya data itu? Hana, USB itu masih di berangkasku. Aku belum menyentuhnya sama sekali. Kamu bohong. Kamu sendiri yang bilang ke aku ibu angkatku yang membunuh ibumu. Kamu mau ngehancurin keluarga Lenor, itu kan tujuanmu? Aku memang ingin menghancurkan keluarga Lanor, tapi aku nggak bakal pakai cara itu. Aku datang hari ini buat kasih Fendi jalan keluar. Jalan keluar? Bawa dia ke kantor polisi, itu jalan keluarnya. Felix, gimana aku bisa percaya? Aku lebih memilih menelan kenyataan pahit itu sendirian daripada menyakitimu lagi. Kalau Fendi masuk penjara, apa untungnya buatku? Hana, dengarkan penjelasanku. Sekarang, aku nggak mau melihatmu. Pergi. Hana! Dokter, gimana keadaannya? Tubuhnya lemah dan terlalu emosional, itu yang bikin dia pingsan. Tapi penyebab utamanya karena dia lagi hamil 2 minggu. Aku nggak pernah kasih USB itu ke siapapun. Kenapa polisi bisa tahu? Yuan, pergilah ke alamat yang kukirim. Sekarang. Ada apa? Aku lagi buru-buru nih. USB yang isinya bukti itu jelas-jelas masih di berangkasku. Kenapa polisi bisa memilikinya? Aku yang kasih. Memangnya kenapa? Bukti itu memang harus dilaporkan, kan? Apa kamu nggak mau membalas dendam Bibi Lira? Memangnya aku menyuruhmu ikut campur, ha? Felix, kamu gila ya? Aku lakuin ini demi siapa? Sekarang Hana tahu soal ini. Dia sampai pingsan. Baru saja diperiksa. Ternyata dia hamil. Maaf. Aku minta maaf. Maaf. Aku minta maaf. Seharusnya aku nggak bertindak sendiri. Fendi sudah dibawa polisi. Aku takut dia bakal terseret masalah ini. Hana pasti nggak akan sanggup menerima ini. Kejahatan yang dilakukan Vera itu, Fendi paling cuma dianggap lalai. Aku bakal cari-cari supaya dia bisa keluar. 5 tahun ini, demi membalas dendam Bibi Lira, dan juga bantu kamu berdamai sama dirimu sendiri. Sekarang kayaknya semua sudah bisa berakhir.
Terima kasih. Jaga Hana baik-baik. Hana, kamu sudah bangun. Hana, kamu sudah bangun. Ada yang terasa sakit nggak? Aku kenapa? Kamu tadi pingsan. Dokter sudah memeriksamu. Kamu hamil 2 minggu. Kita bakal punya anak. Kamu pasti sangat membenciku sekarang. Kamu boleh memukulku atau memarahiku. Seharusnya aku nggak merahasiakan ini. Seharusnya aku bisa menghentikan Yuan. Aku sudah tahu. Tapi tolong lepaskan kakakku. Ya, Soal kakakmu, aku sudah suruh orang mengurusnya. Aku tahu dulu aku brengsek. Tapi aku nggak akan mengulanginya. Felix, cobalah lepaskan dendammu. Aku mencintaimu. Anak kita juga pasti bakal menyayangimu. Aku mencintaimu. Anak kita juga pasti bakal menyayangimu. Jangan terus-terusan memikul beban kebencian ini. Hana, Aku ngerti kok. Di balik kebencianmu itu ada luka yang tersimpan. Gak ada siapapun yang mengerti. aku janji sama kamu. Aku bakal coba melepaskannya. Hana, ayo kita mulai dari awal lagi. Bersama anak kita. Kita jalani hidup yang bahagia. Kamu mau es krim rasa stroberi atau rasa coklat? Strawberry. Terakhir kali ada yang makan es krimku pas aku lagi nggak lihat. Hana, Karen sama Fendi masuk penjara. Keluarga Lenor hancur. Dasar kurang ajar. Hentikan. Ini nggak ada hubungannya sama Hana. Aku yang merencanakan semuanya. Dasar kurang Hentikan. ajar. Ini nggak ada hubungannya sama Hana. Aku yang merencanakan semuanya. Felix, aku baru sadar sekarang ternyata kamu dalang dari semua ini. Ini semua karena ibumu yang sok suci itu, kan? Aku sampai berlutut memohon padanya biar nggak melaporkan kasus pencucian uang perusahaan. Tapi dia menolak. Makanya aku harus menyingkirkan ancaman itu selamanya. Karena itu kamu membunuhnya. Benar. Dia sendiri yang cari mati. Terus aku harus apa? Felix, jangan kotori tanganmu. Karena dia... Kakak masih di kantor polisi karenamu. Seenggaknya punyalah sedikit rasa bersalah. Serahkan dirimu. Soal grup Maya dan semua kejahatanmu, jelaskan semuanya. Satu persatu ke polisi. Hana, ibu mohon sama kamu gantikan ibu ya. Felix itu sangat berkuasa. Dia pasti bisa bebasin kamu. Ibu besarkan kamu lebih dari 20 tahun. Kamu harus balas budi. Kekacauan keluarga Lenor bakal aku tanggung. Bayar kompensasi kecelakaan dan lunasi hutang, biar aku yang urus. Tapi siapa yang berbuat kejahatan, dia yang harus serahkan diri. Kalau menyerah sekarang hukumanmu bisa lebih ringan. Kalau ibu masih keras kepala, bukti yang ada di tangan kami cukup buat menggantikan posisi kakak di sana. Awan baru saja bilang, mobilnya terjebak macet. Oke. Biar aku yang antar pulang. Kakak! Ya, aku jadi lega. Aku pergi dulu ya. Kak, makan dulu sebelum pergi. Sekalian mau pamer kemampuan adik iparmu ini. Cicipilah masakanku. Baiklah, aku nggak bisa nolak kalian. Gimana rasanya? Masakan adik iparmu ini enak kan? Hah, yang lain sih enak. Tapi ikannya agak keasinan. Kalau begitu habiskan supnya.
Kakakmu. Aku suka asin kok. Ayo makan. Biar ku ambilkan buat kamu. Makan yang banyak. Oh iya, aku kesini karena ada yang mau aku katakan. Oh iya, aku kesini karena ada yang mau aku katakan. Pertama, ibuku sudah menyerahkan diri. Soal pencucian uang dan menghasut Karen, dia mengakui semuanya. Kalau nggak begitu, aku nggak akan bisa keluar secepat ini. Ini memang salahnya. Nggak bisa menyalahkan orang lain. Kedua, Felix, aku mau minta maaf sama kamu. Dulu kamu pernah menyakiti Hana, makanya aku selalu memandangmu buruk. Tapi sekarang aku mengerti. Kamu benar-benar tulus sama dia. Aku percaya kalian berdua akan bahagia bersama. Hana, kakak mau minta maaf sama kamu. Sejak Karen kembali, dia dan ibu memperlakukanmu dengan buruk. Tapi kamu dendam sama mereka. Waktu keluarga Lanur kena masalah, kamu yang tanggung akibatnya. Bantu kakak lewati krisis perusahaan ini. Kakak, Kakak ini ngomong apa? Bukannya kakak pernah bilang, meskipun kita nggak sedarah, kita akan selalu jadi keluarga. Makanlah yang banyak. Kamu kira aku ini sapi? Kamu kasih makan terus. Semenjak kamu hamil, kamu nggak bisa makan apa-apa. Habiskan semangkuk mie ini saja. Ini sudah lumayan banyak. Hana, dulu banyak orang yang tanya sama aku, kenapa perusahaanku aku kasih nama Grup Sera? Ini ada hubungannya sama kamu. Itu karena Sera itu singkatan dari sejuknya rintik hujan. Saat hujan deras 5 tahun lalu, aku kehilangan kamu. Nama ini selalu mengingatkanku saat kamu terjebak di tengah hujan. Jadi aku berusaha keras buat melindungimu. Hana, hari ini aku berlutut bukan tanpa alasan. Menikahlah denganku. Ya.